Bisa minta tolong diterjemahin? Iya, jadi katanya tuh sebenarnya simple gitu. Bentuknya Tuhan itu ya dunia isinya ini gitu, nggak perlu di kotak-kotak aja sama sebutan kayak misalnya manusia, hewan, tumbuhan gitu. Itu juga sama-sama Tuhan gitu loh. Iya ya. Terima kasih sekali lagi Bunda Dewi dimanapun berada, bagus ya komentarnya Mbak. Sebenarnya semuanya ya ciptaan Tuhan memang. Bahkan bisa dibilang kalau pakai bahasanya Habib Jafar Hussein tuh ya. Dan segala sesuatu semuanya ini adalah manifestasi dari Tuhan. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Oke teman-teman, kembali kita ditemani salah satu bestie kita. Gak ada suaranya ya? Bisu kan? Oh iya, hai. Bentar. Seperti biasa, kita ucapkan dulu salam ya Mbak ya. Salam buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Baik Anda yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ya. Rahayu Sagung Dumadi, semoga semuanya berbahagia. Oke, kita langsung mau bahas apa ini kesempatan ini Mbak? Oke, hari ini kita mau bacain sama mau nanggepin beberapa komentar sama ada beberapa pertanyaan juga mengenai video live kita di TikTok yang ini thumbnailnya. Oke, nanti itu live-nya bukan di TikTok itu kayaknya. Itu di TikTok. Di TikTok dong. Itu video dari YouTube, video dari YouTube sekitar hampir 2 jam. Nggak tahu itu live di TikTok. Live di TikTok. Kemudian tak masukkan YouTube 2 jam, kemudian dipotong-potong masukin TikTok lagi. Iya. Iya benar-benar di TikTok. Live di TikTok ini ya. Nanti bisa dilihat juga di TikToknya. Oke. Oke, mungkin beberapa komentar cukup positif. Oke, boleh saya bacakan ya. Kayak dari banyak komentar positifnya kayaknya ya. Kalau teman-teman buka di TikTok ya, jadi video yang ini, nah thumbnailnya kayak gini ini. Ini kalau di TikTok itu ada, karena di TikTok itu kan nggak bisa kita nyajikan video langsung 2 jam atau 1 jam kan nggak bisa. Maksimal kan 9 menit atau 10 menit lah. Jadi video itu harus dipotong-potong. Jadi itu ada beberapa bagian 1, 2 gitu. Nah itu rata-rata komentarnya positif ya teman. Oke, silakan langsung Mbak bacain komentar-komentarnya. Ini ada dari Chef Heru. Chef? Namanya chef gitu? Iya, nih tulisannya Chef Heru ya. Oh iya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih atas nama Chef Heru, wherever you are. Oke, lanjut. Ini nih, kalau semua paham semuanya, damailah dunia ini. Salam Rahayu. Wih, ya. Jadi maksudnya paham apa itu? Paham tentang video kita yang live di TikTok itu. Iya. Gitu. Videonya itu judulnya apa Mbak? Videonya itu tentang agama apa yang paling benar. Iya, jadi teman-teman ya. Oke. Terima kasih Chef Heru. Lanjut, ada lagi komentar. Kita ucapkan terima kasih buat komentator atas nama siapa Mbak? Iya, ada lagi dari Pak Nandar. Mantap bos, iya. Semangat. Gimana? Mantap bos, semangat. Gitu. Mantap bos. Kok dia tahu kalau aku bos ya? Aku ini benar-benar bos teman-teman. Bekas orang stres ya. Bekas orang dilanjutkan sendiri terus. Bekas orang sukses jelas ya. Ada lagi dari Aki Hidayat Aki. Cakep. Aku setuju bos. Oke. Jadi teman-teman yang belum menyimak video terdahulu ya tentang apa agama yang paling benar, di situ saya uraikan definisi agama, kemudian definisi apa itu Hindu Dharma, apa itu Islam, apa itu Kristen, apa itu Buddha, apa itu Yahudi, Jawa dan sebagainya ya.
Sehingga orang-orang sudah menyimak video itu bisa memahami bahwa sebenarnya pemahaman yang bagus, yang apa tadi dibilang mantap, yang sepakat ya memang harusnya seperti itu. Karena kalau kita memiliki pemahaman yang tepat dengan agama, Mbak ya. Iya. Ini benar-benar kita bisa menyadari bahwa kita ini di Indonesia kalau ada sila ketiga apa? Persatuan Indonesia ya. Itu jadi persatuan Indonesia, teman-teman, itu bisa didasari dari kesadaran spiritual yang sama ya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ini saudara itu bukan hanya lip service. Oh, Anda saudaraku, kamu saudaraku. Tapi ketika kita secara teologis kita memahami, juga secara mendasar, secara kesadaran spiritual kita memahami bahwa kita saudara, ya, maka pemahaman-pemahaman seperti yang kita bahas di video yang terdahulu tentang agama mana yang paling benar, ya, ini menjadi ya bisa dibilang apa ya, mencerahkan banyak orang lah, kira-kira gitu. Oke, lanjut Mbak Yi, silakan dibacain lagi. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan ya. Iya, iya. Oke, dari wait bentar ya. Agak ramai biasa. Makhluk Tuhan satunya. Oke, teman-teman, lanjut Mbak. Ini ada dari Hoax. Wah, nama TikToknya Hoax gitu. Oke. Jadi di mana kebenaran itu? Saat yang benar menurutku belum tentu benar menurutmu, dia atau mereka. Jadi gimana menurut Mas Gimana? Franz? Coba aku bisa lihat. Ya, ini Penekanannya. Hoax. Di mana kebenaran itu? Tanda tanya. Saat yang benar menurutku belum tentu benar menurutmu. Dia dan mereka. Oh gitu. Bisa bantu dijawab? mungkin Angelina Jolie KW27 bisa bantu dijawab? Iya. Di mana kebenaran itu, gitu ya? Yang benar menurutku belum tentu benar menurutmu. Ya. Ini yang disampaikan ini, pertanyaan ini berdasarkan realitas ya, teman-teman ya. Jadi kan memang kenyataannya dalam realitas sehari-hari kita melihat ya. Jadi kebenaran itu kalau orang Jawa nyebutnya owah gingsir ya. Kebenaran itu kan tidak bisa disepakati bersama kebanyakan ketika orang bicara kebenaran. Jadi yang menurutku benar, ternyata menurut orang lain salah. Ya. Yang menurut orang lain benar, bisa jadi menurut saya salah. Nah, seringkali kita melihat hal seperti itu. Contohnya sekedar contoh ya. Misalkan ada sebuah ajaran, tradisi mengajarkan tidak boleh makan babi. Makan babi bahkan dianggap itu, wah masuk neraka nanti. Sampai segitunya. Ya, tetapi di daerah yang lain ya, justru babi itu makanan yang boleh dimakan. Dan yang nggak boleh dimakan adalah sapi. Kalau makan sapi nanti bisa celaka begitu kira. Nah dari contoh itu aja kita bisa melihat bahwa kebenaran itu sifatnya sangat relatif. Nah, mungkin sahabat-sahabat bisa memberikan contoh-contoh yang lain ya. Kebenaran itu kan contohnya gini Mbak Yi. Biasanya sesuatu akan gini. Kalau secara psikologis dan spiritual ya, kebenaran itu adalah sesuatu yang hanya berada di tempatnya di ego kita. Ya, kita menilai sesuatu benar salah itu berdasarkan pengetahuan dan ego kita, yang masing-masing setiap orang bisa beda-beda. Contoh, ada singa makan apa makanannya singa? Daging. Ya daging apa? Ya, semua orang ya sudah tahu. Enggak, Nah, ya daging ya, apa? Daging Contoh, daging. Ayam. Masa singa ngejar ayam? Aku nggak pernah lihat singa ngejar. Kalau di kebun binatang dikasihnya ayam Oh sih. iya. Jangan ayam. Lainnya, yang di hutan dia makan apa? Rusa. Iya, makan rusa ya. Nah, ketika Anda atau ada anak kecil melihat, saya dulu waktu masih kecil ya teman-teman, saya melihat singa makan rusa, itu kayaknya ini suatu kejahatan, betul nggak? Iya. Kasihan banget ya. Rusanya. Iya, jadi ini hal nggak bener nih, salah ini. Masa rusa yang unyu-unyu, apalagi kelinci, Mbak. Kelinci itu lucu banget ya, lucu, melas gitu ya. Wah, saya kalau makan kelinci itu lucu. Tiba-tiba dimakan sama ular ya, ular lebih ngeri ya. Kalau singa langsung wah, mati dia. Artinya ya kesakitan tapi nggak terlalu lama. Kalau ular bayangin, Mbak. Dibulet dulu ya, ular piton, badannya rusa atau badannya kelinci dibulet dulu sama ularnya. Kemudian tulangnya diremukin. Sudah lemes, setengah mati, kesakitan, baru ditelen.
Bahkan mungkin di dalam perutnya ular tuh masih sempat hidup ya. Artinya ini sebuah hal yang secara kacamata anak kecil pada saat ini nggak benar. Ini salah, nggak boleh begini. Ini bukan kebenaran. Ya. Itu dari contoh dari sisi seperti itu ya. Tetapi dari orang yang sudah menyadari ekosistem, keseimbangan ekosistem, ini tidak ada urusannya dengan benar salah. Ini memang kenyataannya begitu. Itu rantai makanan aja. Ya, singa makan kambing, kambing makan rumput misalnya, atau singa makan yang lebih kecil. Terus yang lebih kecil dimakan lagi yang lebih kecilnya lagi. Nah, teman-teman pernah tahu ini contohnya ada game namanya itu Feeding Frenzy. Oh, iya. Ya, yang ikan yang gede makan yang kecil. Iya. Terus makan yang ikan yang kecil, makan yang lebih kecil lagi. Yang kayak ini makan. Jadi rantai makan saling makan. Nah itu kalau kita melihat loh, ini yang benar yang mana, yang baik yang mana, yang buruk yang mana, ikan yang sedang yang baik atau ikan yang paling kecil yang baik atau ikan yang besar. Hubungan mereka intinya saling makan. Nah, jadi itu contoh ya bahwa di dalam alam semesta ini kebenaran atau kita sebut sesuatu baik itu sangat relatif, tergantung dari sudut pandang. Yes, sudut pandang, perspektif mana kita melihat. Kalau kita melihat dari kacamata spiritual yang sudah dalam kemanunggalan ya teman-teman, kita akan melihat bahwa semua ini hakikatnya energi. Energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Yang bisa adalah berubah-berubah bentuk. Nah, ketika energi itu tadinya dia berubah menjadi rumput ya. Hakikatnya energi, tapi kita lihat bentuknya dia rumput. Kita sebut dia rumput. Kemudian rumput itu dimakan sama kambing. Nah, kambing ini artinya kambing ini juga 100% tubuhnya meskipun ada tulangnya, ada darahnya, ada sumsumnya, ada ototnya, ada kulit. Tapi dagingnya kambing semua ini kan juga berasal dari rumput. Iya. Jadi energinya sama. Nah, kalau kita memilih dari energi itu, ini kan nggak ada yang hilang. Energi jadi rumput, rumput dimakan kambing. Kalau kita jelentrehkan itu bahasa apa? Uraikan ya. Kita uraikan. Jelaskan dan uraikan. Ya, kita jelaskan lebih jauh. Kita jelaskan lebih jauh kalau kita misalkan contoh. Tanah, air, udara, api jadi rumput. Ya, teman-teman bisa lihat jadi rumput. Rumput dimakan kambing. Coba Mbak, ini tanganku kurang satu. Nah, nih ya, ini pertama apa tadi? Tanah jadi rumput. Rumput dimakan kambing. Pinjam lagi satu Mbak, sana ada manusia. Kambing dimakan manusia. Nah, ini kan nggak apa-apa teman-teman ya, pelan-pelan ya, biar kita lebih jelas saja. Tanah, kita nyebutnya tanah, padahal ini semua energi teman-teman. Iya. Tanah dimakan, tanah jadi rumput. Rumput kambing. Kambing dimakan manusia. Padahal ini kan seperti empat wujud yang berbeda ya, memang beda, tanah, rumput, kambing manusia. Tapi kalau kita lihat dari kacamata fisika kuantum, ya dari kesadaran yang lebih tinggi, ini kan semua energi. Energi jadi energi, jadi energi, jadi energi. Gak ada yang hilang. Cuman berubah aja. Gak ada yang hilang. Nah makanya teman-teman ini luar biasa ya. Jadi ketika kita memahami kesadaran seperti ini, levelnya sudah benar-benar melihat segala sesuatu yang energi ya. Kita melihat segala sesuatu tidak mudah terjebak oleh casing. Kita melihat pria, wanita, itu kan kayaknya beda, dikasih nama, begitu diberi nama jadi beda teman-teman. Contoh tadi ya, tanah. Coba kita kasih namanya sama, energi. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Tapi begitu kita kasih nama tanah, rumput, kambing. mana kambingnya? Kambing. Manusia. Jadi berbeda. Nah, padahal hakikatnya sama. Ini apa tadi pertanyaannya? Kok bahasanya sampai ke situ ya? Kebenaran. Di mana kebenaran? Nah, jadi kebenaran dan juga kesalahan ya. Tadi Mas siapa yang nanya? Atas nama hoax ya. Yang namanya kebenaran, kesalahan, baik, buruk, itu perspektif cara pandang ego manusia.
Ya, maka kita sering orang-orang bijak dan para spiritualis juga, saya dalam berbagai kesempatan saya mengatakan apa? Dalam kacamata kemanunggalan bisa atau boleh dibilang baik, buruk, benar, salah itu nggak ada. Atau baik, buruk, benar, salah itu hanya ada di egonya manusia. Anda lihat, anjing kawin, kita nggak bilang, oh salah kamu, salah itu. Anda bisa gitu. Kucing kawin sama banyak, pacarnya banyak. Ya. Tetapi ketika di tradisi manusia tertentu, nabi-nabi zaman dulu, Salomo, Nabi Sulaiman itu istrinya 1000 katanya. Bener nggak itu? Ayo. Ya ada yang tahu. Enggak, maksudnya ketika seorang nabi memperistri wanita 1000 itu, apakah kita nganggap dia tukang kawin? Ya, padahal faktanya memang tukang kawin. Iya. Tapi apakah kita atau orang-orang beragama berani mengatakan Sulaiman atau Nabi Sulaiman atau Salomo ini tukang kawin, pikirannya mesum aja? Kan enggak. Ya. Begitupun dengan keturunan-keturunannya. Orang-orang zaman dulu punya banyak istri. Kemudian sekarang di daerah mana itu? Kalimantan kalau nggak salah ya. Ada satu adat yang matrilineal. Jadi istri, suaminya ada beberapa. Oh ya, poliandri. Poliandri. Ya. Nah, bagi orang yang terbiasa hidup dalam budaya poliandri, melihat orang poligami, wah ini nggak bener ini. Salah. Hidup yang benar tuh harusnya istrinya 1, suaminya banyak. Iya. Itu bagi orang yang kesadaran pengetahuannya secara tradisi begitu. Tapi sebaliknya, bagi orang yang biasa hidup poligami, 1 suami dengan istri banyak, tiba-tiba melihat budaya di daerah lain yang poliandri, stres mereka bilang, wah ini nggak benar nih, dosa. Nah, artinya kebenaran di mana? Ya di pikiran Anda. Jadi jawabannya menjawab teman kita Boas. Kebenaran itu ada di mana? Di pikiran Anda masing-masing. Dan apa itu kebenaran relatif tergantung Anda mendefinisikan kebenaran. Kesalahan di mana? Juga di pikiran kita. Kebaikan mana? Di pikiran kita. Kita menganggap ini baik. Di daerah lain sudah bisa jadi nggak baik. Contoh, ketika terjadi kemarin 2019 COVID-19, begitu banyak korban. Apakah itu baik? Apakah itu buruk? Ini kan tergantung perspektif. Ya. Demi keseimbangan alam, itu menjadi hal yang bisa baik. Tapi secara manusia lihat, loh, banyak yang mati. Ini kabar buruk. Tapi kalau di kacamata Tuhan atau semesta, kira-kira gimana? Ketika banyak orang mati itu, apakah Tuhan nangis? Kan enggak. Ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu nggak salah, di Australia itu pernah diadakan kebijakan pemerintah karena di sana kucing ya. Kucing itu udah banyak banget. Ya akhirnya kucing segitu banyaknya diracun, dibunuh atas perintah negara lah ya, atas kebijaksanaan pemerintah Australia di daerah tertentu ya. Semua kucing-kucing itu dibunuh karena kucing sudah menjadi seperti hama berlibur. Nah bagi di Indonesia orang-orang pecinta anjing, pecinta kucing ngelihat itu nggak bisa tidur ya, bisa kejar-kejar, bisa kejang-kejang, stres. Kasihan banget kucing lucunya kayak gitu. Ya tapi bagi Anda yang tidak cinta anjing, ada beberapa tradisi di Indonesia ya, di daerah tertentu, salah satunya di daerah Tomohon, Sulawesi Utara, kemudian ada juga teman-teman kita di Batak atau Medan ya, yang suka, dan juga di Indonesia Timur yang suka makan daging anjing. Jadi ketika mereka membunuh anjing itu ya rasanya mungkin seperti motong ayam. Tapi teman-teman coba perhatikan, ketika ada seekor anjing nggak dipotong mbak kalau anjing. Jadi ya karena aku tahu, karena aku dulu pernah tinggal di Bali lama, banyak orang teman-teman yang suka makan anjing ya. Jadi anjing itu supaya enak dagingnya kan. Dan memang nggak boleh dipotong, nggak boleh, darahnya nggak boleh keluar. Jadi anjing itu dimasukin karung, terus dikeprok kepalanya, wah, sampai mati. Kasian. Jadi darahnya harus membeku. Ya terus setelah itu baru dia dibakar gitu, dibakar sampai bulunya rontok, baru kemudian diolah, mau dimasak apapun gitu. Jadi intinya darahnya. Nah artinya teman-teman, ketika orang membunuh anjing,
Itu kan kayaknya sadis banget ya, kasihan. Tapi bagaimana dengan orang setiap hari motong sapi, motong kambing? Kok Anda tidak bilang, jahat, masa sapi dipotong? Tapi ketika anjing, kucing dibunuh kok, kamu tidak punya peri kemanusiaan. Tapi ketika kita bunuh nyamuk, bunuh binatang-binatang yang lain, bunuh kecoa, kok Anda tidak bilang, bukan peri kemanusiaan ya? Peri kebinatangan. Iya, peri kehewanan. Kamu kok nggak punya peri kebinatangan? Teman-teman bisa melihat ya maksud saya, nangkep kan ya Mbak ini? Jadi bagaimana kebenaran itu sangat subjektif sesuai pikiran kita. Orang yang begitu cinta kucing benci dengan anjing, dia bunuh anjing itu rasanya biasa aja. Tapi kalau melihat kucing dibunuh, wah bilang ini kejahatan, tidak punya peri kekucingan. Tapi bagaimana dengan pecinta ikan bandeng itu? Tiap hari di pasar ikan bandeng dibunuh. Kenapa aku tidak dibilang orang ini sadis banget? Dia tidak punya peri ke ikan bandengan. Kita nggak pernah bilang gitu. Ya, jadi artinya benar salah itu subjektif. Nah, tapi nanti kita akan bahas kebenaran secara spiritual yang sering kita sampaikan ya teman-teman, itu adalah kebenaran yang sifatnya kasunyatan atau kenyataan. Nah, kebenaran yang kenyataan ini maksudnya begini. General truth ya. Jadi kebenaran misalkan di dalam kitab suci dikatakan Tuhan lebih dekat dari urat leher, misalkan begitu ya. Tuhan meliputi segala manusia. Kemanapun kita memalingkan wajah kita, di situ ada wajah Allah. Nah, jika hal-hal seperti itu dipercaya sebagai kebenaran, maka kan harus bisa dibuktikan. Nah, ya, jadi kebenaran yang sejati itu harus bisa dibuktikan, teman-teman. Itu yang saya maksud sebagai kebenaran ya. Jadi kalau Anda bilang misalkan Tuhan itu rumahnya di Yerusalem, Pak. Nah, maka banyak orang bikin biro perjalanan wisata ke Yerusalem gitu. Mau ke rumah Tuhan misalkan gitu. Nah, setelah sampai atau pulang dari sana kita tanya, sudah ketemu Tuhan belum? Nah, kalau jawabannya bulat muter-muter sebelah, oh ya belum kan, bla 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 semiliki wele-wele. Ya berarti itu bukan kebenaran. Ya. Kalau Anda bilang ke saya, rumahnya tempat tinggalnya presiden itu di Istana Negara Presiden di Jakarta, itu harus bisa dibuktikan. Ya seperti rumah saya nih ya, misalkan ya, rumah Frans Donald B18 Perumahan Muktisari. Saya cerita ke orang-orang B18 ya. Anda jangan asal percaya, Anda harus datang ke sini buktikan. Jangan-jangan rumahnya orang lain. Nah, artinya kebenaran yang sejati itu harus bisa dibuktikan. Intinya itu ya ketika kita bicara dalam konteks spiritual. Kira-kira begitu. Oke. Ini ada lagi nih. Dari Babayo. Masih atas nama siapa? Babayo. Oke, Mbak atau Om atau Tante siapapun atas nama Babayo ya. Terima kasih banyak Anda sudah memberikan waktu, memberikan hati, mengetik ya, memberikan komentar. Oke, sekarang lanjut Mbak. Apa itu komentarnya? Ini terkait tema kita kemarin ya. Agama apa yang paling benar? Kan kita juga membahas Islam. Kalau Islam itu berserah diri gitu. Oh ya, betul. Islam yang benar artinya adalah berserah diri. Nah. Oh ya, sorry. Tak putus Mbak, mumpung ingat ya. Saya itu kalau pastinya nanti takut lupa. Ada juga komentar sempat saya baca, nggak tahu di YouTube atau di TikTok ya. Ada orang bilang, Islam tuh yang betul bukan berserah diri tapi selamat. Iya. Nah, ini sebagai meluruskan aja teman-teman. Anda tidak keliru mengartikan Islam sebagai selamat ya. Tetapi tetap makna sebenarnya adalah berserah diri. Artinya begini. Kalau kita berserah diri pasti selamat kan? Nah, paham ya? Jadi boleh Anda mengartikan Islam tuh selamat. Ya betul. Tetapi kenapa orang kok bisa selamat gitu loh? Karena sebelumnya berserah diri ya. Jadi tetap arti makna Islam yang sebenarnya adalah pasrah diri atau berserah diri. Kalau bahasa Sanskertanya dharma. Oke, silakan lanjutin Mbak. Iya. Kalau komentar barusan yang kata Mas Frans itu dari Jack 249955 gitu. Apa itu komentarnya? Iya, yang barusan itu yang Loh, Islam itu siapa saja yang berserah diri. Dia ngasih komentar seperti itu? Iya. Artinya komentarnya Jack itu sesuai dengan yang baru aku omongkan. Oh iya, terima kasih. Kasih tahu dong. Mana.
Aku kan mau bilang say thank you. Jax249955. Terima kasih Mr. Jack wherever you are ya. Jadi pemahaman Anda sama persis dengan apa yang ada dalam benak saya. Oke. Lanjut. Melanjutkan yang tadi. Ya, yang Babayo itu ya. Pertanyaannya gini. Maka hewan pun Islam karena berserah diri. Bagaimana dengan babi? Wah, ini menarik teman-teman. Ini bisa kita kaitkan dengan pertanyaan yang tadi yang sebelumnya. Dari siapa? Hoax ya, tentang kebenaran. Ya, tentang kebenaran tadi sudah saya sampaikan. Kebenaran menurut Mbak Iyi mungkin bisa beda dengan kepala saya. Beda dengan kebenaran yang ada di pikiran Anda. Beda perspektif. Karena yang namanya kebenaran itu subjektif. Ya. Nah, contohnya ini. Siapa yang nanya namanya? Babayo. Ya? Babayo bilang, jika Islam memang artinya berserah diri, dia sepakat ya, Islam berserah diri. Bagaimana dengan babi? Jadi binatang-binatang yang di langit, di bumi katanya berserah diri. Bagaimana dengan babi? Nah, ini mungkin karena babi di agama Islam itu diharamkan ya. Jadi dia tanya Iya. Ya, jadi ini kan. Jadi ini kelihatan pertanyaan ini timbul dari pikiran yang sudah mendiskreditkan babi. Ya, yang dia sudah menganggap babi ini binatang yang mungkin najis atau apapun lah istilahnya, sehingga sudah ada kebencian, sehingga ketika dia mengatakan memang semua binatang berserah diri, tapi bagaimana dengan babi? Ya babi termasuk binatang bang. Iya. Ya sudah selesai. Babi kan berserah diri dia. Babi itu kan apa namanya? Lehernya pendek. Iya, pendek. Loh, dia dikasih leher pendek aja dia berserah diri, nggak protes. Dia enggak, masa aku dijadiin babi, aku nggak mau jadi babi, aku kepengen jadi ular. Kan enggak. Kan tetap pasrah berserah diri. Bahkan bagi sebagian orang yang hobi makan babi, kan tidak pernah kita dengar ikatan babi-babi protes. Ya, mereka melakukan demo karena mereka dipelihara oleh golongan tertentu, ternyata digemuin, dimakan enak-enak ya. Tetapi hanya untuk dipotong ya, dijadiin apa ya? Masakan babi panggang, bipang ya. Babi panggang, babi guling, babi bantal. Ada enggak babi bantal? Enggak ada. Guling harusnya ada. Besok lah kita kalau ke Bali nanti kita cari babi, kita bikin babi bantal. Enggak ya teman-teman, just joke ya teman-teman. Nah, jadi pertanyaan itu muncul ketika orang berusaha membeda-bedakan atau ada kebencian nampaknya dengan babi. Jadi kalau bilang semua binatang berserah diri, ular berserah diri, tidak diberi kaki berserah diri, ular disuruh makan kambing misalkan, enggak, lu kan kasihan Tuhan, aku enggak tega makan kambing. Enggak, ular diberi nafsu untuk makan kambing ya dimakan kambing. Kambingnya dimakan sama ular juga enggak protes. Loh, kan enggak. Nah, ini jadi inilah ketika kebenaran kita lihat dari sisi realitas ya seperti itulah. Ya, jadi keberserahan diri itu seperti itu. Ya, intinya ikhlas, disuruh jadi pohon ya jadi pohon. Pohon pun ada yang suruh menjalar ya dia menjalar. Enggak lihat sampingnya. Pohon pisang kok habis tumbuh setelah berbuah mati. Loh, aku pohon mangga, aku pohon beringin, kok ratusan tahun enggak mati? Mati juga ah. Kan enggak gitu. Tiba-tiba pohon, ayo kita gantung diri bareng-bareng. Kan enggak protes. Nah, binatang-binatang juga gitu. Lah kok enak dijadiin jangkrik? Aku kok dijadiin kecoa? Kan banyak orang benci sama kecoa. Jangkrik diternak, ya kan? Diternak buat makan burung. Iya. Buat macam-macam lah. Lu kecoa, padahal bentuknya mirip-mirip. Tapi kan semuanya berserah diri. Ya dijadiin apapun. Hidung saya ini kok pesek banget gitu ya. Saya udah ini Mbak, pesek banget hidungku ini. Aduh. Aku dari kecil, aduh hidungku ini kok pesek banget. Ya udah tak terima aja lah. Wajahku gini juga, aduh Pak. Aku dari bayi ya, dari orok itu aku lihat di dalam perutnya mamaku itu waktu aku ngintip-ngintip orang-orang jelek-jelek. Aku keluar lihat cermin, wih, gila gue ganteng banget. Ganteng banget. Aku udah enggak protes, Pak. Dari bayi sampai tua gini aku tuh diberi wajah ganteng banget enggak protes. Berarti kan aku berserah. Iya. Berserah diri ya? Iya, kira-kira gitu.
Ya, ini juga masih apa namanya, ada komentar yang masih berkaitan juga dari Dewi. Dewi, berarti kemungkinan ini Mbak ya? Iya. Atau Ses Dewi, Ses Dewi atau Tante mungkin. Iya. Terserah ya, kamu mau disebut kau kamu. Panjenengan mau dipanggil Tante Dewi atau Mbak Dewi atau Ibu Dewi, Bunda Dewi, Bunda kayaknya tapi. Iya. Bunda Dewi, terima kasih banyak komentarnya. Oke, silakan bacain Mbak. Apakah komentarnya baik atau nyinyir? Tidak masalah teman-teman ya. Iya. Jadi gini, sebenarnya simple, semua Ya, itu ciptaan Tuhan. Cuman di kotak-kotak aja sama sebutan. Kayak wujudnya Tuhan sama semua isinya itu. Kadang yang pinter itu keblinger, katanya gitu. Katanya gitu. Ini maksudnya dia ada tulisan katanya gitu atau enggak, aku tambahan aja gitu. Dan tak ulangi coba. Permisi. Ya, Gimana Bina? Ini. Mbak Dewi ya. Jani, ini saya tak tambah intonasi biar lebih mantap. Gitu. Ini bahasa Jawa ya? Iya. Jane yo simpel. Kabeh ciptaan Tuhan. Lah kok di kotak-kotak karo sebutan. Wujude Tuhan yo dunia sak isine. Oh alah, kadang sing pinter keblinger. Iya, bagus ya. Ini kalau diterjemahkan bahasa Indonesia bagus, teman-teman. Bisa minta tolong diterjemahin? Iya, jadi katanya tuh sebenarnya simple gitu. Bentuknya Tuhan itu ya dunia isinya ini gitu, nggak perlu di kotak-kotak aja sama sebutan kayak misalnya manusia, hewan, tumbuhan gitu. Itu juga sama-sama Tuhan gitu loh. Iya. Terima kasih sekali lagi Bunda Dewi dimanapun berada, bagus ya komentarnya Mbak. Sebenarnya semuanya ya ciptaan Tuhan memang. Bahkan bisa dibilang kalau pakai bahasanya Habib Jafar Hussein tuh ya. Dan segala sesuatu, semuanya ini adalah manifestasi dari Tuhan. Ya, kalau kita pakai bahasa kitab suci kan Tuhan meliputi segala sesuatu. Ada juga dalam ayat kitab suci dikatakan segala sesuatu berasal dari Dia. Nah, kalau namanya berasal, berarti kan memang semua manifestasi dari Dia. Betul ya, teman-teman ya? Kalau kita bilang semua motor atau mobil Honda berasal dari pabrik Honda. Berarti kan semua, apakah itu bannya, karburatornya, mesin, itu kan manifestasi dari pabriknya. Bisa dipahami ya, teman. Jadi ciptaan Tuhan semua itu memanifestasikan atau menjadi cermin dari penciptanya. Apakah bentuknya cowok yang ganteng banget seperti saya, ya? Aku ngomong gini kita aja nih izin, Pak. Ya. Tapi ya enggak apa-apa ya. Namanya juga sudah nggak punya malu ya. Iya. Malu kemaluan saya itu sudah tak gadekan, teman-teman ya. Kenapa? Ya karena saya sudah sadar hakikat kita semua ini energi, ini cuma casing tok. Ya. Ada waktunya nanti ini jadi tengkorak loh yo, dikubur atau dibuang ke laut kasih makan ikan ataupun dikremasi ya sama kan, kita kan sama. Ini cuman kayak-kayaknya tok ganteng, kira-kira gitu, Mak. Kayak-kayaknya tok ini ganteng, ini koyok-koyok sementara kan. Aslinya ya kita semua sama. Ya, sepakat banget dengan Bunda Dewi tadi ya. Tapi begitu di kotak-kotakan, dibatasi. Ini laki-laki, ini perempuan, udah kayaknya beda banget ya. Iya. Terus ini manusia Indonesia, ini manusia Amerika, ini Jepang, ini Arab. Jadinya kayak sudah beda-beda banget. Laki-laki juga gitu, nanti dibedakan lagi. Kulitnya putih, kulitnya hitam. Perempuan juga begitu. Ada pembedaan-pembedaan. Nah, begitupun ketika kita bicara tentang Tuhan ya. Oh, harus dipahami pakai bahasa Ibrani. Yod, he, vav, he, YHWH. Itu pun satu tulisan YHWH itu kan huruf mati. Bacanya beda-beda. Ada orang bilang harus dibaca Yahweh. Yang lain bilang, oh enggak, salah. Lafal yang benar adalah Yehuwa. Wah, yang lain bilang, oh tidak. Yang benar banget, tidak boleh dibaca. Loh. Jadi baru satu istilah aja tuh sudah ribut. Ya, yang lain bilang, oh tidak, harus pakai bahasa Arab. Allah. Nggak boleh pakai Sang Hyang Widiwasa, Brahma, kemudian Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo atau Tien, nggak boleh.
Inilah orang-orang yang mempersempit ya, mengkotak-kotakkan. Sebenarnya kan sesuatu itu menjadi diberi nama itu kan cuma nama ya. Iya, cuma sebutan saja. Padahal kalau kita ngerti esensinya teman sama. Saya beri contoh ya teman-teman. Nah, kayak ini yang kita sering ya contoh ini. Ini apa teman-teman kalau melihat ini apa? Baju. Baju. Bisa juga dibilang kaos, orang bilang. Ada lagi t-shirt. Padahal yang dimaksud sama. Tapi kalau misalkan saya bilang ini benang, betul nggak? Benar, emang Benar, karena terbuat dari benang. Oke, ini baju betul ya. T-shirt betul lah. Saya bilang benang juga Benar. bisa. Kalau saya bilang kain, Boleh boleh juga. juga. Kalau saya bilang kapas, Boleh. nah boleh. Karena sebenarnya esensinya kan semua mau dia setelah jadi baju, kalau bentuknya kaos gini kita sebut t-shirt. Ada yang jadi kemeja loh. Beda bentuk, namanya sudah beda. Nah ini kadang ketika orang tidak memahami esensinya, seolah-olah beda. Bahkan tidak sedikit yang mempermusuhkan ya. Perbedaan itu dianggap permusuhan. Padahal itu tadi teman-teman, kalau kita melihat ini hakikatnya kan dari kapas. Iya. Kapas dipintal jadi benang. Benang ada yang jadi kain itu macam-macam kain, ada yang jadi kaos, kain ini. Dan setelah jadi kain pun ada yang jadi celana, ada yang jadi korden, ada yang jadi bendera loh. Namanya beda-beda. Kenapa kok? Padahal awalnya sama-sama kapas. Nah, maka ketika kita memahami esensi, itu kita akan melihat semua perbedaan-perbedaan ini sebagai sebuah keanekarwarnaan, sebagai bersyukur kita. Ya, bukan lagi melihat sebagai permusuhan, perbedaan yang harus dipermusuhkan, tapi perbedaan yang sebagai apa istilahnya? Kebinekaan. Asik. Coba, Mbak, kamu pakai apa? Kapas. Itu kamu pakai apa? Celana maksudnya? Kapas. Kan nggak asik. Iya. BH disebut kapas. Celana dalam disebut kapas. Jaket disebut kapas. T-shirt disebut kapas. Itu kan kurang beraneka warna ya. Tapi ketika kita menyebut, oh ini warna merah, ini biru, ini hijau ya. Pada hakikatnya itu kan zat-zat kimia yang sama, yang komponen campurannya aja beda, iya. Sehingga jadi hitam, ada yang jadi biru. Saya bisa ngomong gini karena saya pernah kerja di percetakan, teman-teman. Saya dulu tukang sablon, Mbak. Oh iya. Ya. Jadi ganteng-ganteng gini pernah jadi tukang sablon juga ya. Tukang sablon itu saya sering nyampur-nyampur warna. Jadi warna inti sebenarnya ada 4. Ini pun campuran ya. Iya. Jadi warna inti itu kan Biru. bukan. Iya, biru. Iya, biru, merah, kuning, putih. Iya, pinter. Malu aku. Iya, betul. Iya. Itu warna inti, teman-teman. Hijau itu dari apa hijau? Hijau itu dari warna kuning Campur merah. salah. Kuning campur merah ya jadinya oranye. Oh, iya. Hijau. Biru berarti. Iya, betul. Iya. Kuning campur hijau jadi biru. Kalau hijaunya tambah banyak, nanti itu birunya itu kan gradasi, ada biru tua, biru ini, biru. Artinya gini, nah biru itu sendiri pun itu kan pigmen campuran dari beberapa zat-zat kimia, teman-teman ya. Artinya hakikatnya semua itu sebenarnya sama. Ya yang nampak berbeda-beda ini hanya istilahnya apa namanya? Tampilan-tampilannya aja. Ada yang jadi hakikat alam semesta, ada yang jadi diri Anda, jadi saya. Hasilnya kan podo awak dewe energi. Iya. Kalau kita bilang kita podo-podo energi, bro. Ya. Tapi ya itu, setelah menjelma ada yang kulitnya agak putih agak kehitaman, ada coklat, kuning langsat, sawo matang dan sebagainya. Enak kalau kita paham esensi ini. Kotak-kotak itu sebenarnya kotak enggak apa-apa, Mbak ya. Kotak enggak apa-apa, tapi kita paham. Kotak itu jangan menjadi batas. Iya. Kotak hanya sekedar apa ya? Ya kebinekaan itu tadi. Oke, ada lagi, Mbak? Sudah cukup itu saja mungkin ya untuk hari ini. Cukup. Iya cukup, soalnya ada banyak ini, gak mungkin ya dibacain semuanya. Sebenarnya mungkin, teman-teman. Iya. Nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi cuma baca kemarin mungkin banget. Cuman kalau dijadiin video panjang banget ini, Ya, bisa berarti baca sehari. bukan nggak mungkin. Saya yang sudah capek. Ya oke ya, sekian dulu teman-teman. Kita jumpa lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih banyak buat siapapun sahabat-sahabat yang, karena banyak Mbak ya. Iya banyak. Banyak. Jadi sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik ini yang selalu aktif, kadang menyebarkan video, menceritakan kepada teman ya. Oh ya juga saya terima kasih buat Tante Expransa
Sya gitu kalau nggak salah namanya, di Semarang. Tante tapi nggak mau dipanggil tante. Oh, iya, Dia iya. bilang jangan dipanggil tante. Terus karena dia bisa dipanggil sis. dia bisa dipanggil mama. Oh, mama. Oke, mama. Mama Jadi Esperanza. kita panggil mama tante aja. Oh, mama tante. Mama tante atau tante mama Esperanza. Nanti marah dia. Iya. Mama Esperanza aja. Iya, Mama Esperanza, terima kasih banyak yang sudah memberi saran. Katanya sarannya kita suruh, dia kan dari dulu sering ngikuti YouTubeku. Oh, ya. iya. Aku sering bacot sendirian. Oh, gitu. Kan? Lebih baik ditemani Mbak Yiyi katanya untuk mungkin untuk menetralisir ya teman-teman ya. Emang saya juga merasa enak ya kalau kita ngomong gini tuh. Kadang ada ide-ide yang tadinya saya sudah ada di pikiran, tapi ketika ada pertanyaan atau ada lawan podcast bicara itu bisa lebih ya wes ngono lah, pokoknya lebih sip lah. Oke teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video yang lain seperti biasa. Jika video ini Anda anggap baik, bisa dibagikan kepada teman, sahabat, family, tetangga, handai, tolan. Silakan bagikan video ini. Oke, Rahayu Sagung Kumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Dadah.